Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Fajar dari program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, offering B3. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas soal-soal tentang hukum termodinamika. So, let's check this out. Soal yang pertama, bagaimana rumus kerapatan? Rumus kerapatan itu rho per M per V. Rho itu kerapatan, M itu massa, dan V itu volume. Jadi jawabannya yang B. Yang kedua, yang bukan termasuk jenis barometer adalah termometer. Karena waktu presentasi lalu udah jelaskan apa aja jenis-jenis barometer. Jadi termometer itu bukan termasuk barometer. Lalu yang ketiga, pada termodinamika, gas ideal mengalami gas isotermik jika perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap. Lalu yang keempat, apa yang dimaksud dengan adiabatik? Adiabatik adalah proses termodinamika yang berlangsung tanpa adanya kalor antara sistem dan lingkungan. Lalu apa yang dimaksud dengan proses isobarik? Proses isobarik adalah proses termodinamika yang terjadi pada gas keadaan tekanan tetap. Lalu yang keenam, yang bukan contoh sistem termodinamika adalah sepeda gayuh, karena termodinamika itu harus meliputi suhu, tekanan maupun gas atau usaha. Jadi jawabannya itu sepeda gayuh. Lalu yang ketujuh, pernyataan yang benar tentang proses termodinamika adalah isobarik adalah proses perubahan gas pada tekanan tetap. Sebenarnya ini gampang banget, kalian tinggal ngapalin kalau isobarik itu tentang tekanan, isohorik volume, dan isotermis itu suhu. Jadi jawabannya A. Lalu hukum termodinamika berbunyi energi tidak akan dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Lalu yang kedua ada hukum kedua termodinamika berbunyi yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, atau kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Lalu yang ke-10 ada soal hitung-hitungan, yaitu mesin Carnot pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah, kita tulis diketahuinya ada TR-nya atau suhu rendahnya 400 Kelvin. Ini TR, dan suhu tingginya itu TT 600 Kelvin. Dan 600 Joule ini Q1. Rumusnya itu, rumus mesin Carnot itu ada eta sama dengan 1 min TR per TT dikali 100%. Karena di soal ini tuh nggak ada persenan, jadi ini tuh bisa dihilangin dan tinggal 1 min TR-nya 400, TT-nya 600, dan etanya nanti ketemu 1/3. Nah, kan yang ditanya tuh usaha, jadi tuh rumusnya usaha itu ada eta sama dengan usaha per kalor. Etanya udah ketemu 1/3, W-nya dicari, Q1 nya 600, dan dikali silang nanti hasilnya ketemu 200 Joule. Jadi jawabannya yang E. Nah, untuk nomor 11 ini sama kayak mesin Carnot. Suatu mesin Carnot, jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan punya efisiensi 40%. Jika reservoirnya panasnya bersuhu 640, efisiensinya adalah, nah 40% ini jadikan desimal menjadi 4/10 atau 2/5. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, 400 Kelvin sama 640 Kelvin ini termasuk TT.
Sebenarnya ini kan yang dicari etanya kan, karena TR-nya nggak diketahui, kita pakai TT yang ini dulu. Jadi rumusnya eta sama dengan 1 per TR per TT. Kan etanya ini pakai yang 4 per 10 sama dengan 1 per TR per 400. Pakai yang TT. TT yang 400 Kelvin. Jadi dipindah ruas, TR per 400 sama dengan 6 per 10. TR-nya ketemu 240 Kelvin. Nah, untuk mencari eta yang persenan, kan TT-nya udah diketahui 640, TR-nya udah diketahui 240. Jadi tinggal dimasukin eta sama dengan 1 per TR per TT dikali 100%. Jangan lupa 100%-nya karena yang dicari adalah persen. Eta sama dengan 1 per TR-nya 240 per TT-nya 640 dikali 100%. Dan nanti hasilnya ketemu ini 5,8 dikali 100% sama dengan 62,5%. Jadi jawabannya yang D. Lalu untuk soal nomor 12 yaitu suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar PV di atas. Kerja yang dihasil pada proses siklus ini adalah ini yang dicari usaha. Jadi rumusnya itu W sama dengan AB dikali BC. AB-nya adalah 2. 2-nya dari mana? AB kan ini 2 sampai 4. Jadi jarak ini ke ini tuh berapa? Kan jaraknya 2, 4 min 2 lebih gampangnya. Jadi 2. Terus BC itu 2 juga karena BC itu 1 ke 3. Berarti kan 2. Terus BC-nya dikali 105 sama dengan kan ini 2 dikali 210. Nanti hasilnya 420 kJ. Tetapi di pilihan gandanya tidak ada 420 Joule, kita cari yang mendekati yaitu 400 Joule. Nah, untuk soal yang nomor 13 itu sama kayak nomor 12, yang ditanya itu usaha. WAC sama dengan WAB plus WBC. WAB-nya itu 0 terus ditambah 2 kali 105 dikali 3,5 min 1,5. Hasilnya itu 4 dikali 105. Kan ini ntar hasilnya 420-an juga. Karena di pilihan gandanya nggak ada, ntar dijawab yang mendekati jadi hasilnya 400 kJ. Jadi hasilnya yang B. Nah, untuk nomor soal 14 ini tentang usaha juga. 200 per 693 mol gas helium pada suhu tetap 27 derajat Celcius mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Jika R 8,314 Joule per mol Kelvin dan IN 2 sama dengan 0,693, usaha yang dilakukan gas besar, kita cari diketahuinya dulu. 2000,693 itu adalah N atau mol. 27 derajat ini T. Karena di usaha itu harus pakai Kelvin, jadi 27 derajat itu ditambah 273. Jadi ntar hasilnya itu 300 Kelvin. Nah, untuk yang 5 liter ini V2, 2,5 liternya V1. Dan R ini ketetapan pasti 8,314. Nah, untuk rumus usaha yang ini adalah W sama dengan N dikali R dikali T dikali IN V2 per V1. N-nya udah diketahui 200
2000 per 693 dikali R-nya 8,314 dikali T-nya 300, lalu in V2-nya kan 5 liter, V1-nya 2,5 liter, jadi kan 5 bagi 2,5 itu 2 kan, jadi in 2 udah diketahui 0,693, jadi 2000 per 693 dikali 8,314 dikali 300 dikali 0,693 sama dengan 4988,4. Jadi jawabannya yang 49 yang A. Untuk soal nomor 15 yaitu tentang mesin Carnot lagi. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin mempunyai efisiensi sebesar 400%. Agar efisiennya naik menjadi 50%, maka suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi, karena ini jawabannya agak panjang jadi kita pakai kertas. Yang pertama adalah kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya itu eta 1 min TR min TT, dan itu bisa dibolak-balik menjadi, kalau cari TR sama dengan 1 min eta dikali TT. Untuk mencari TT sama dengan TR per 1 min eta. Nah, ini kan TT-nya udah diketahui 800 Kelvin. Jadi kita tulis TT 800 Kelvin. Dan etanya kan di sini etanya punyanya TT kan 400%. Bentar. 400%, jadi 40% didesimalkan menjadi 0,4. Lalu 1 min etanya kan 40% ini. Jadi 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Nah, tadi kan rumus TR itu 1 min eta dikali TT. Jadi 1 min eta kan 0,6. Terus dikali 800, ntar ketemunya 480. Jadi 480 ini dapatnya dari TR yang ini. Terus ini kan TT-nya ketemu 960 Kelvin. Jadi untuk eta yang 50% itu 1 min 0,5 sama dengan 0,5, dan TR-nya udah diketahui tadi 480 Kelvin. Nah, untuk mencari suhu tingginya yaitu TT sama dengan TR pakai rumus yang ini per 1 min eta. Jadi tinggal dimasukin, TR-nya tadi udah ketemu 480, terus 0,5 pakai yang eta yang baru yang 50%. Jadi hasilnya itu 960 Kelvin. Jadi jawabannya yang B. Nomor 16, gas mengalami ekspansi secara isotermal dari volume awal 3 liter pada tekanan 20 atm, 1 atm 1,01 kali 105 Pascal menjadi volume akhir 24 liter. Usaha yang dilakukan oleh gas tersebut adalah, dan udah diketahui nRT1 sama dengan P1V1 dan IN2 sama dengan 0,693. Dan karena ini cukup panjang jadi kita pakai kertas lagi. Yang diketahui itu ada V1-nya 3 liter, V2-nya 24 liter. Tekanannya 20 atm. Aduh, ngeblur. 20 atm sama dengan 20,01
dikali 105 Pascal dapat dari mana? Karena 1 ATM itu 1,01 kali 105 Pascal, jadi tinggal dikali aja. Terus in 2 itu 0,6931. Yang ditanyakan W. Rumusnya W itu N R T1 in V2 per V1. Ini kan V2 per V1 jadinya itu 24 bagi 3 itu 8. Jadi tinggal dimasukin N-nya itu tadi kan NRT1 sama dengan P1 V1 kan udah ketetapan kan. Jadi tinggal dimasukin lagi P1 dikali V1 dikaliin V2 per V1. P1 nya tadi udah diketahui 20,2 dikali 105. Terus V1 nya 0,003. 0,3 ini dapat dari mana? Nolnya 2. Dapat dari 3 liter dijadiin meter pangkat 3. Terus tinggal dimasukin 20,2 dikali 105 dikaliin 8. Jadi 202 kali 105 in 8 itu sama dengan 3 in 2. Jadi 202 kali 105 dikali 3 dikali 6 0,693. Ntar ketemu hasilnya 12,5 dikali 103 Joule. Jadi jawabannya udah ketemu. Yang 12,5 kalau yang C. Terus soal nomor 17, pada percobaan Joule beban bermasa 5 kg mengalami perpindahan kedudukan sebesar 2 meter. Jika masa air sebesar 0,2 kg, perubahan suhu air akibat kalor, gesekan sudu-sudu dan air adalah, yang diketahui adalah 5 kg ini adalah massa beban. Terus 2 meter ini delta H. Massa air itu 0,2 kg, dinotasikan M kecil. Dan kalor jenis air atau C itu 4200 Joule per kilogram kali Kelvin, udah ketetapan ya. Dan percepatan gravitasnya 10 meter per second. Yang ditanya adalah perubahan suhu air atau delta T. Rumusnya delta EP sama dengan Q. Delta EP itu bisa dijabarkan sebagai M besar dikali G dikali delta H sama dengan M kali C kali delta T. M besarnya tinggal dimasukin 5, G-nya 10, delta H-nya 2, M kecilnya 0,2, C-nya 4200 dikali delta T. Ntar 100 dikali 8, 40 delta T. Jadi tinggal pindah ruas, 840 nya pindah, 100 per 840 sama dengan delta T. Nanti ketemu hasilnya 0,12 derajat Celcius. Itu perubahan suhu airnya. Jadi jawabannya E. Pada tekanan konstan 106 Pascal, suhu 10 mol gas helium naik min 20 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Perubahan energi dalam dan besar usaha yang dilakukan gas helium jika gas tersebut menyerap kalor sebesar 4 kJ adalah, ini R-nya udah ketetapan 8,31 Joule per kilo kali mol ya. Jadi udah diketahui 106 Pascal ini tekanannya dinotasikan sebagai P, 10 mol ini N, dan T2 nya itu 0 derajat, T1 nya min 20 derajat Celcius, dan kalornya ini 4 kJ. Dan dijadikan Joule menjadi 4
4000 Joule. Yang ditanya W. Tapi W kan rumusnya itu, W memiliki rumus Q men delta U. Tapi Q-nya udah ketemu. Tapi delta U-nya belum ketemu. Jadi kita cari delta U-nya. Delta U sama dengan 3/2 N R delta T. 3/2 dikali 10 dikali 8,31 dikali 20 sama dengan 2493 Joule atau 2,49 kilojoule. Udah dimasukin, kita masukin Q-nya 4000 Joule. Ini kan kita masukin yang Joule aja biar gampang. Min 2493. Jadi 2493. Jadi jawabannya 1507 Joule atau 1,51 kilojoule dibulatkan. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 19 adalah monoatomik yang terdiri dari atas 1024 molekul dan bersuhu 400 Kelvin adalah ini yang ditanyakan energi ya. Energi itu dinotasikan sebagai U. Dan 1024 molekul ini dinotasikan sebagai N besar. Dan 400 Kelvin ini T. Dan rumusnya itu U sama dengan 3/2 dikali N K T. T-nya T-nya 400 Kelvin ya, udah diketahui. Terus 3/2 dikali 1024, K-nya udah diketahui. 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 400. Dan hasilnya 8280 Joule atau 8,28 kilojoule. Jadi jawabannya yang E. Terus untuk soal terakhir pilihan ganda, kalor sebanyak 200 Joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 2500 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah, jadi ini tuh Q dinotasikan sebagai Q dan ini W. Ini tuh gampang banget, simple. Rumusnya yang ditanyakan perubahan energi dalam sistem. Rumusnya delta U sama dengan Q min W. Q-nya udah diketahui 2000 min. Karena usahanya itu karena sistem dan lingkungan, jadi itu usahanya itu minus, negatif. Jadi 2500 Joule. Minus ketemu minus jadinya plus kan. Jadi 2000 plus 2500 sama dengan 4500 Joule. Soal uraiannya, yang pertama sebutkan salah satu contoh ketiga sistem termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sistem terbuka, itu kopi panas di cangkir yang dibiarkan. Karena itu air panasnya akan suhunya akan berkurang atau akan lebih dingin. Lalu sistem tertutup makanan kaleng, dan sistem terisolasi itu termos. Nah, untuk nomor 2, suatu gas memiliki volume awal 2,0 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhir menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Jadi diketahuinya kan ini V2, V1 nya 2, terus 2 atm ini P, yang ditanya tuh W kan, W. Jadi rumusnya P dikali delta V. P V2 min V1. Karena 1 atm itu 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal kan, dan ini 2 atm, jadi itu P nya 2,02 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 2,02 kali 10 pangkat 5
dikali 4,5 min 2,0 sama dengan 5,05 dikali 10 Joule. Mohon maaf, ini tadi ada di soal pilihan ganda, jadi kita skip. Untuk soal nomor 4, 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2, kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka usaha yang dilakukan gas helium berapa? 2000 per 693 ini bukan, salah. 1,5 itu dinotaskan sebagai V1. Terus 27 derajat ini T1. Dirubah menjadi Kelvin berarti menjadi 300 Kelvin karena ditambah 273. Terus untuk 873 ini T2 menjadi 360 Kelvin. Terus 2 kali 10 pangkat 5 itu tekanan atau P. Dan rumusnya itu sama kayak soal sebelumnya. W sama dengan P dikali delta V. Yang dicarikan V2. Jadi itu W-nya kan ntar P V2 min V1. Tapi kan cuma ada V1-nya. Kita cari V2-nya dulu. Untuk cari V2 tuh V2 per T2 sama dengan V1 per T1. V2 sama dengan V1 per T1 dikali T2. Dimasukin semua 1,5 per T1 nya 300 dikali 360 dan ketemu V2 nya itu 1,8 meter kubik. Dimasukkan ke sini. P nya tadi 2 dikali 10 pangkat 5 V2 1,8 min 1,5 sama dengan 60 dikali 10 pangkat 3 Joule atau 60 kilojoule. Untuk soal terakhir, pada tekanan konstan 106 Pascal, suhu 10 mol gas helium naik dari min 20 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Perubahan energi dalam dan besar usaha yang dilakukan gas helium jika gas tersebut menyerap kalor sebesar 4 kJ adalah 106 Pascal ini tekanan 10 mol N 0 derajat min 20 derajat ini T1, ini T2, dan 4 kJ ini Q atau 4000 Joule. Yang ditanyakan usaha rumusnya Q sama dengan delta U plus W, tapi delta U nya belum diketahui, jadi kita cari delta U sama dengan 3 per 2 NR delta T sama dengan 3 per 2, N nya udah diketahui 10, R nya 8,31, delta T nya 20. Nanti ketemu 2,49 kilojoule. Dimasukin Q-nya tadi udah ketemu kan. Q-nya itu tadi 4000 Joule. 4000 Joule. Ini sama aja 2493. Delta U-nya 2493 plus W. W sama dengan 1507 Joule atau 1,51 kilojoule. Sudah.